Oke, selamat malam teman-teman. Halo, pas suaraku terdengar? Oke, selamat malam. Mungkin bisa tulis di kolom chat kalau yang nggak bisa open mic. Aku sekalian Halo, tes. malam Bu. Terdengar Bu suaranya. Oke, oke, thank you responnya teman-teman. Gimana nih, udah siap belum nih untuk ikut di sesi keempat, sesi terakhir kita nih malam hari ini, walaupun udah malam tetap semangat ya. Coba dong buat teman-teman yang masih semangat, masih antusias, bisa ketik dua di kolom chat. Aku pengen cek dulu nih semangat teman-teman nih malam hari ini sebelum kita mulai. Oke, Kak Adrian, duanya banyak banget, berarti ini super duper semangat berarti. Dua, tiga, mau. Oke, wih banyak banget nih yang komen di kolom chat. Oke, sepertinya semuanya semangat ya buat ikut sesi terakhir malam hari ini gitu ya. Walaupun ini udah malam tapi semangatnya nggak luntur. Sip, mungkin sebelum penyampaian materi lagi oleh Kak Desvi, aku mau reminder sedikit lagi nih buat teman-teman gitu ya terkait beberapa hal. Jadi seperti biasa, aku mau disclaimer dulu buat teman-teman. Jadi kelas ini bukan sekedar teori, tapi juga bersifat praktikal. Jadi pastikan buat teman-teman koneksi internetnya supaya stabil, terus bisa gunain laptop atau PC gitu ya, supaya teman-teman juga praktiknya lebih nyaman. Nah, mungkin aku reminder untuk presensi aja. Jadi, seperti biasa, presensinya bakal aku kirim dua kali, nanti di pertengahan sesi dan juga di akhir sesi. Jadi, aku bakal kirim di kolom chat gitu ya, di Zoom. Jadi, teman-teman pastikan nanti nggak ke-skip untuk presensinya. Tapi kalau misalnya ada dari teman-teman yang mungkin kelewat gitu ya, ketimbun sama pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa, nanti chat lagi di kolom chat. Jadi teman aku bakal kirimin lagi untuk link presensinya buat teman-teman gitu ya. Karena link presensi cuma bakal aku bagikan di Zoom aja. Jadi aku nggak akan share di WA ya. Jadi pastikan teman-teman isi presensinya pada saat teman-teman mengikuti kelas. Nah, jadi untuk presensinya ini juga aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman, silahkan diisi dengan nama lengkap teman-teman gitu ya, atau dengan nama yang ingin teman-teman cantumkan di sertifikat teman-teman gitu. Jadi silahkan dibuat nama lengkapnya, mungkin kalau mau diisi dengan gelarnya silahkan, jadi biar nanti di sertifikatnya juga menyesuaikan dengan presensi yang teman-teman tulis. Nah, lalu untuk sertifikatnya ini teman-teman bakal dapat sertifikat completion gitu ya. Jadi aku reminder lagi untuk sertifikatnya itu bakal dikirim maksimal H+3 setelah sesi terakhir dan akan dikirim melalui email yang teman-teman daftarkan pada saat pembayaran kelas. Nah, ini juga aku mau ngasih info sama yang seperti sesi sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang hari ini ikut kelas weekend gitu ya, bakal dapetin diskon 25% buat teman-teman yang mau daftar atau ikut di kelas bootcampnya IODA. Jadi kita ada kelas bootcamp nanti di bulan Maret. Teman-teman bisa banget ikutin. Itu ada beberapa kelas dengan beberapa judul yang berbeda. Jadi teman-teman nanti bisa pilih mau ikut kelas yang mana dan bisa nanti buat dapetin diskon 25%. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya atau mau dapetin diskonnya, kalian bisa banget langsung PC aku nanti di WhatsApp ya teman-teman. Jadi nanti akan aku share infonya dan akan aku bagikan untuk kode diskonnya. Oke, mungkin itu aja untuk beberapa reminder karena tadi siang kita udah ikut di sesi 3 dan aku udah ngasih beberapa info ya buat teman-teman. Jadi sekedar reminder aja biar teman-teman masih ingat gitu ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya aku langsung serahin aja ke Kak Desvi untuk penyampaian materi. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Dian. Selamat malam semuanya. Ya, suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran Kak. Oke, thank you. Oke, ini sesi terakhir ya. Semangat-semangat semuanya.
sebelum mendapat sertifikat ya. Oke, aku coba share screen. Oke, kita eh, akan lanjut di kelas hari ini itu mengenai penghematan pajak ya, fundamental tax planning. Tuh. Sebelumnya akan ada pretest dulu. Eh, untuk ini silakan dijawab di chat room aja ya. Pretest pertama, apa tujuan utama dari tax planning yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Boleh ditulis di kolom chat. Ada jawaban yang lain yang masih mau jawab? Oke, thank you yang udah mau jawab ya, udah mau aktif. Jawabannya adalah B. Mengurangi kewajiban pajak dengan cara legal dan efisien. Oke, lanjut lagi. Apa perbedaan dasar antara tax avoidance dan tax evasion? Boleh ditulis di kolom chat lagi. Kak, masih termute mikrofonnya. Oke, oke, sorry, sorry. Sampai mana tadi? Ini ya, jawabannya ini A ya. Jadi, eh, perbedaan yang sangat mendasar adalah ketika kita itu membuat suatu planning, penghematan pajak, itu antara legal sama ilegal. Sesuai aturan atau enggak, gitu. Nah, pada dasarnya kalau kita mau melakukan penghematan pajak, itu kita harus tahu planningnya dulu. Planning kita mau apa? Mau hemat pajak, oke. Pajak apa yang akan kita planning untuk kita hemat? Pajak banyak banget ya. Satu, dua, dua, tiga, sewa, dan yang lain-lain. Jadi pastikan dulu planningnya apa, penghematan pajak yang akan kita pakai yang mana, gitu. Nah, untuk yang ini jenis-jenis pajak ya, mungkin jenis-jenis pajak aku cuman secara ringkasan aja karena ini juga udah ada beberapa yang kemarin udah dibahas ya di sesi pertama. Untuk PP Pasal 21 tuh pastinya mengenai gaji, imbalan ketika kita kerja di suatu perusahaan, kita dapat gaji, dapat honor, dapat fee, dapat eh, apa namanya, imbalan apapun itulah ya ketika kita bekerja. PPh Pasal 21 itu progresif ya, 5% sampai 35%. Untuk PPh Pasal 22 itu ekspor import, ini juga tergantung, tarif pajak itu tergantung dari transaksinya. Kalau PPh Pasal 23 itu lebih ke eh, penghasilan dari suatu jasa, penghargaan, atau kalau kita semisal di perusahaan, kita pakai jasa tertentu, nah itu ada namanya PPh Pasal 23. Tarifnya 2% sampai 15%. Ini tergantung juga jasanya apa gitu ya. Lalu PPh Pasal 4 ini lebih ke sewa menyewa, jasa konstruksi, bunga deposito. Ini bisa
wajib pajak badan atau pribadi. Dan tarif pajaknya di 0,5 sampai 10%. Untuk yang lain, PPh Pasal 15 ini yang apa namanya penghasilan di industri khusus ya, kayak pelayaran, penerbangan, asuransi, itu. Terus PPh Pasal 19 itu lebih ke eh, penilaian kembali atas aktiva tetap kita di perusahaan. Gitu. Nah, perusahaan dalam negeri ini dengan aktiva tetap yang digunakannya di Indonesia. Tarif pajaknya 10%. Ada lagi PP Pasal 24, itu lebih ke penghasilan dari luar negeri yang diterima sama perusahaan. Nah, wajib pajaknya itu kita di Indonesia, gitu ya. Tapi kita dapat fee atau mungkin imbalan, honor, penghasilan, apapun itu dari luar negeri. Nah, biasanya kalau ini di tarif pajaknya dikreditkan sesuai pajak luar negeri. Kalau PPh pasal 25, penghasilan usaha yang dikenakan pajak tahunan secara angsuran. Yang tadi udah sempat kita bahas di sesi siang tadi. Ini tarifnya adalah berdasarkan estimasi omset yang akan kita laporkan ke SPT tahunan. Ada juga PPh pasal 26, itu penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri, tapi dari Indonesia. Subjeknya siapa aja, warga negara asing bisa. Semisal contohnya kalau kayak gini tuh kita punya brand ambassador, brand ambasadornya bule gitu ya, orang luar negeri. Contohnya kayak gitu. Tarif pajaknya 20% atau sesuai P3B Tax Treaty. Untuk yang PP pasal 29 tuh kekurangan bayar pajak terutang itu berdasarkan hasil perhitungan SPT. Nextnya PPh final. Itu yang 0,5%. Yang tadi udah sempat kita bahas juga. Oke. Nah, lalu kenapa nih tax planning itu harus sesuai sama perundang-undangan gitu ya? Pastinya eh, pastinya kita tuh di kita tuh kan hidup di kawasan pajak Indonesianya tuh ketat banget. Jadi dari kantor pajaknya ketat, dari pemerintah juga, pemerintah negara juga ketat gitu. Jadi kita harus hati-hati karena memang kita hidup di Indonesia di mana negara kita itu orang-orangnya, pemerintahnya, pajaknya itu ketat. Nomor dua adalah risiko pelanggaran. Risiko pelanggaran ini bisa apa aja. Denda bisa, pidana bisa, sampai di kasus di pengadilan pun bisa terjadi juga gitu. Yang ketiga, perlindungan usaha. Kita punya usaha, atau mungkin ada teman-teman di sini yang punya usaha, kita harus melindungi bisnis yang kita punya dalam jangka panjang. Ada ketika eh, teman saya pernah cerita gitu ya, kan gampang nanti kita tinggal ubah usaha kita gitu. Tapi apakah iya kita nggak akan ketemu AR-nya lagi? Tuh. Jadi kemungkinan besar untuk kita melanggar dan kita mendapat hukuman atau pidana itu kapan aja bisa terjadi gitu. Makanya kita masih harus menghemat pajak boleh. Kita punya planning kayak ngapain sih kita bayar-bayar pajak gede-gede, tau nggak dapat apa-apa kita gitu ya. Boleh aja kita berpikir seperti itu. Tapi harus tetap melalui apa yang sudah ada di undang-undang. Lalu apa itu tax planning? Tax planning, kita harus punya perencanaan paling tidak. Proses
kita cara mengatur pengeluaran pajak agar lebih efisien. Melalui apa? Pertama, pemetaan. Kita harus bisa mengidentifikasi beban pajak di setiap lini usaha. Pajak apa sih yang kira-kira kita bisa hindari? Pajak apa yang kira-kira kita bisa nggak pakai gitu. Kita harus bisa identifikasi dulu apa aja gitu. Nomor duanya strategi. Strateginya gini, ketika kita udah dapet nih, ada beban yang mungkin kita bisa hindari biar kita nggak kena pajak. Langkahnya apa? Mungkin kalau kita punya case, kita mau beli, enggak, kita mau buat booth, buat entertain. Bisa nggak ya nggak kena pajak? Bisa. Boothnya kita anggap aset. Anggapannya ada jasa, Kak. Terus gimana? Kita nggak pakai jasanya. Anggapannya kita full pembelian aset. Langkah-langkahnya apa? Kita diskusi dengan vendor. Gimana ya kalau kita semisal beli aset aja. Nanti di invoice-nya jangan ada jasa ya. Biar nggak kena pajak. Bisa. Poin plus minus dengan vendor. Vendor nggak berkurang pajak, kita nggak harus bayar pajak. Boleh, boleh. Karena itu kita enggak tiba-tiba kita nggak bayarin pajaknya, tapi lebih kita cara menghindarinya. Gitu. Implementasinya apa? Ya, yang tadi kita udah infokan ke vendor, invoice-nya kita nggak pakai jasa. Kalau aset itu pakai PPN gimana, Kak? Nggak masalah. Tapi paling nggak kita menghindari PPh 23-nya. Kalau PPN-nya kita nggak bisa hindari. Karena mungkin dari vendor juga harus menerbitkan faktur pajak. Lalu evaluasi kalau udah sampai ke pembayaran pelaporan. Ini oke nggak ya kita jalanin lagi? Pengurangannya banyak nggak ya gitu? Ataukah ya sama aja juga sih kita mau dipotong pajak juga nggak masalah. Balik lagi, pemetaan lagi ke nomor satu lagi. Tetap ya, tax planning boleh, tapi dalam koridor kepatuhan pajak. Jangan sampai tergoda dengan jalan pintas. Itu tips dari saya. Nah, prinsipnya gimana? Pertama, pahami aturan pajaknya dulu. Undang-undangnya. Pas kita punya planning tuh, kita harus baca-baca undang-undang. Karena kalaupun nanti kita udah menghindari, udah sesuai aturan, pas kita di interview sama AR, undang-undang nomor berapa itu? Kita nggak tahu. Nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Yang kedua, dokumennya lengkap. Invoice, perjanjian dengan vendor, mungkin yang tadi contohnya. Pembukuan dari kita juga lengkap. Lalu yang ketiga, masuk akal atau realistis. Sesuai dengan kondisi usaha. Jangan tiba-tiba mentang-mentang kamu 50 M terus cuman yang 1 juta 2 juta, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menghindari 10 M, nah itu udah nggak masuk akal. Jadi angka itu harus kita planning juga. Mau berapa ya? Tuh. Lalu yang kedua, strategi tax planningnya harus legal. Manfaatnya gimana? Cari aturan dulu. Tahu nggak kita tarif dan perlakuan pajak? Hak kita gimana? Sampai ke batas waktu. Dan hindari pajak berganda. Jangan sampai kita udah menghemat pas SPT ada tertentu kita ketahuan suruh bayar pajak lagi.
Ada terkadang kayak gitu. Contohnya gimana? Semisal kita punya usaha, omset kita 4,8, kadang 4,7 ya, atau kadang turun, mungkin pas pandemi kemarin masih dari pandemi ke sekarang belum oke. Ajuin, ajuin ke AR, negosiasi. Emang boleh negosiasi sama AR? Boleh, boleh Kak. Aku sering diskusi, boleh. Karena AR akan memberikan hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari situ. Gitu. Jadi ajuan boleh, negosiasi boleh. Kalau punya konsultan pajak di perusahaannya atau mungkin di kantornya, boleh diajak. Pasti konsultan pajaknya akan paham juga sih. Gitu. Lalu nextnya lebih ke apa sih bedanya ya? Tax avoidance sama evasion tadi. Kalau avoidance sah secara hukum, yang ini melanggar hukum. Ini lebih ke kita bayar lapor pajak sesuai, tidak telat, ada fasilitas, ada insentif, kita pakai. Kalau kayak kemarin pandemi, PP 21 ada insentif, pakai terus. Tapi ada ajuannya Kak, ribet gini. Ajuin aja. Ketika kita nggak melanggar gitu. Kecuali kita melanggar ya, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk kita ke AR. Saya nggak mau bayar pajak ini ya gitu. Jadi harus sesuai aturan. Lalu yang kedua, contohnya apa? Tarif pajak rendah. Mungkin kalau yang usahanya di kawasan ekonomi khusus. Lalu insentif, tax treaty atau yang berganda, transfer pricing. Jadi contoh-contoh di sini pun juga saya berikan yang apa namanya sesuai gitu, yang boleh, yang udah pernah saya alami. Tekstil atau mungkin memanfaatkan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kalau ini lebih ke adanya manipulasi data, laporan keuangannya dua, gitu ya. Perusahaan punya, pajak punya, tapi beda. Boleh punya dua, boleh. Asal sama. Tapi kalau punya dua yang beda itu udah manipulasi data. Terus tidak melaporkan penghasilan atau aset tertentu. Punya mobil, perusahaan, nggak dilaporin. Melaporkan biaya operasional yang tidak terjadi. Biar nggak punya laba. Memalsukan laporan keuangan. Menyuap fiskus. Nih yang sering ya. Menyuap sana sini untuk biar kita aman. Lalu mengakui penghasilan sebagai tambahan modal. Itu eh, apa sih bedanya avoidance sama evasion? Lalu ketika tax planning ini tidak sesuai rencana gimana gitu? Pastinya gagal kan ya? Gagal. Gagalnya tuh banyak. Perubahan aturan. Jadi kita nggak tahu. Pas kita planning, aturan itu belum berubah. Lalu ada kesalahan pemikiran. Kita mikirnya apa? Di undang-undang itu mikirnya apa? Beda konsep atau kesalahan teknis dari perhitungan kita. Kita nggak kasih dokumen lengkap, ketidaklengkapan dokumen. Atau hasil audit itu otoritas pajak atau perubahan kondisi bisnis. Perubahan kondisi bisnis ini kalau kayak omset bruto masih bisa didiskusikan. Masih bisa kita planning lagi.
Dampaknya apa? Udah pasti kita rugi karena kita harus bayar pajak. Kehilangan insentif. Pastinya sanksi, sengketa pajak. Sengketa pajak itu bermacam-macam ya. Kalau udah sampai yang apa di atas rata-rata permasalahannya, aset apapun yang ada di kantor tuh bisa diambil. Semisal nih, udah sampai 2 tahun, 3 tahun, kita nggak bayar, dikasih surat teguran terus, tetap nggak bayar. Tiba-tiba si orang pajak datang, nggak ada diskusi, CEO atau direktur tidak mau menemui, ya apa aja bisa diambil. Sekecil apapun aset bisa diambil. Lalu pastinya reputasi akan jelek, kredibilitasnya ternodai. Lalu solusinya gimana? Ya kita harus review lagi. Apa yang kemarin gagal tuh kenapa kita ya gitu. Lalu dokumentasinya harus lengkap. Apapun itu. Lalu yang ketiga, ini penting. Kita harus membina hubungan yang harmonis dengan AR. Karena kalau ada apa-apa, mereka akan yang bantu pertama kali. Itu. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Mungkin silakan boleh di chatroom. Kak Mesia, silakan Kak Mesia. Boleh di unmute dulu. Ya, halo. Iya Kak, izin bertanya Kak. Untuk contoh contoh nyata perusahaan atau lembaga sebagai BUT itu apa ya Kak? Apakah perusahaan asing? Sorry Kak Mesia, Hmm, di aku agak putus-putus. Kenapa? Maaf suaranya nggak kedengeran Kak. Udah, oke. Contoh gimana Kak Mesia? Contoh ini, oh ya ada di chat ya. Sorry aku nggak lihat chat. Contoh untuk BUT ya. BUT bisa aja kalau PP21 bisa Kak. PP21 bisa. Terus apalagi ya? Mungkin kayak hmm, biaya pemasaran atau entertain bisa juga. Maaf Nanti ada Kak, contohnya suaranya di hilang. chat bawah. Iya loh, suaraku kedengeran kah? Aman ya. Jadi kalau BUT itu bisa dari PP21, entertain, sama aja sih. Atau mungkin tarif pajaknya dia bisa pakai 22%. Kayak gitu sih Kak, Mesya. Mohon maaf Kak, ada kesalahan teks. Boleh diulang Kak, tadi nggak kedengeran. Oke. Sekarang udah kedengeran belum? Sudah Kak. Oke. Kalau BOT itu bisa ada beberapa. PP21 karyawan bisa, entertain bisa. Jadi banyak sih Kak, kalau BOT pun juga. Sama kayak perusahaan lainnya juga. Apakah udah oke? BUT itu bukan bukan perusahaan asing gitu ya Kak, bukan lembaga tertentu gitu ya. Oh enggak, bukan. Oke, baik. Terima kasih, Bentuk Kak. usaha tetap aja. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau Iya, bertanya terima mungkin? kasih, Kak. Oke, sama-sama Kak Misha.
Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Oke, sekarang lebih ke tahapan. Yang pertama adalah menganalisa informasi yang udah ada dulu. Tujuannya apa? Tujuannya kita mencari celah atau peluang yang dapat dimanfaatkan secara legal. Caranya gimana? Caranya mengumpulkan data-data. Data-data, info keuangan kita, pendapatan kita per bulannya, terus mungkin kredit pajaknya yang udah berjalan, kayak gitu. Terus kita teliti data ini tuh lebih ke kita baca undang-undang sih. Kalau aku lebih ke biasanya ya, kalau aku lebih ke undang-undangnya dulu. Planning aku apa nih? Misal planning aku mau menghindari pajak eh, yang kita bisa pakai dari penghasilan bruto. Aku cari aturannya dulu. Jadi tergantung tax planning dari perusahaan. Mau pakai apa? Karena pajak banyak ya, yang PP 21 dan sebagainya tadi. Lalu, apa aja informasi yang harus diperhatikan? Yang pertama, faktanya harus relevan. Kayak kalau kita eh, ini ya, apa berbahasa Indonesia yang baik gitu. Apa, kapan, bagaimana, sama siapa kita berdiskusi, sama siapa kita mau menghindari pajak ini. Peraturan pajaknya sama kayak yang tadi. Lebih ke insentif, tingkat kewajaran, biaya, biar kita nggak, apa namanya, ketahuannya tuh mencolok gitu. Kalau kita tuh mau menghindari. Lalu faktor yang melingkupi itu siapa aja gitu. Wajib pajak orang pribadi. Kita punya karyawan. Kita sebagai karyawan. Plus minusnya apa? Lalu wajib pajak badan. Tempat kedudukan manajemen, kepemilikannya, lalu sumber penghasilan, sifat transaksi. Transaksi di sini menurut aku poin pentingnya pembukuan 5 tahun di belakang jangan sampai hilang. Kenapa? Kalau sampai ada pemeriksaan, biasanya yang akan diambil adalah 5 tahun ke belakang. Jadi kalau di sini teman-teman mau ada yang kerja atau nanti sekarang udah kerja ataupun yang punya usaha, transaksi 5 tahun ke belakang jangan sampai hilang. Itu masih sangat kita butuhin. Tiba-tiba ada invoice 2021 masih dipakai. Belum lama ini saya baru dapat ada temen nyari-nyari invoice di 2021 kelimpungan kita gitu. Karena memang kalau transaksi untuk pemeriksaan data pajak minimal 5 tahun kita harus save. Lalu hubungan dengan pihak lain. Faktor non pajaknya apa? Ya badan hukum, udah pasti. Mata uang, selisih kurs, pengawasan devisa, program insentif, investasi. Lalu ya bisa faktor non pajak lainnya gitu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah gambaran lengkapnya tentang posisi pajak wajib pajak sebagai dasar tax planning tadi gitu. Lalu kita perlu buat daftar peluang. Ini lebih ke planningnya dulu ya gitu. Kita harus bikin dulu planningnya. Saya kalau bikin planning bisa 1 sampai 10 planning. Setelah 10 planning, saya lihat aturannya. Ini oke nggak ya dari nomor 1 sampai 10. Semisal 1 sampai 5 nggak oke. Saya nggak akan jalanin. 6 sampai 10 oke. Tapi ada beberapa yang minus.
saya akan cari aturannya lagi. Karena ayatnya itu biasanya banyak kecuali terkecuali kayak gitu. Jadi kalau kita membuat tax planning tuh nggak sebulan 2 bulan, kadang bisa sampai berbulan-bulan atau mungkin buat tahun depannya lagi, nggak bisa untuk tahun sekarang. Lalu tahap keduanya apa? Membuat satu model atau lebih rencana. Ini kayak yang tadi saya bilang, saya bisa bikin atau sampai 10. Yang pertama tetapin targetnya dulu, yang tadi bilang. Saya bilang 1 sampai 10 tadi, oke nggak gitu. Strategi ini oke nggak untuk kita jalanin. Semisal nih oke, prioritasin dulu satu. Yang benar-benar kita tuh akan lolos, nggak gagal, oke, nggak mengganggu arus kas, kita jalanin dulu. Gitu. Itu jelas ya, ada strukturnya dulu, insentifnya apa. Ini bisa terjadi karena biaya penyusutan dan amortisasi, atau mungkin pajak internasional. Banyak. Hasilnya apa? Targetnya jelas untuk strategi pajak yang kita punya. Lalu, pastinya ada rencana terbaik untuk memanfaatkan peluang pajak. Gitu. Oke ya, sampai sini dulu. Karena nih, jujur kalau penghematan pajak tuh kebanyakan teori ya, jadi takutnya aku ngantuk juga nih nanti pas jelasin. Nah, sebelum ini, sebelum aku lanjut, ada yang mau bertanya dulu nggak? Sampai ke tahap 2. 3, 2, 1. Oke, ada ya? Aku lanjut ya. Aku lanjutin ke tahap ketiga. Ketika udah di planning, udah oke, kita evaluasi. Ini aku bikin satu case gitu ya. Kita evaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Yang mengevaluasi pastinya jajaran para tinggi tertinggi ya, gitu. Dilakukan kelayakannya oke nggak gitu. Strategi yang manajemen pajak kita buat, kita susun, ini oke nggak gitu. Dan manfaatnya itu banyak atau enggak. Kalau hanya kayak 1 or 2% mah, menurut aku sih nggak oke. Gitu. Apa aja yang bisa disiapin? Estimasi laba kotor. Kalau nggak ada tax planning itu gimana? Berapa? Harus secara angka. Terus yang B, laba kotor jika strategi itu kita jalanin. C-nya, estimasi beban pajak jika strategi tidak dilaksanakan. Terus ada estimasi beban pajak ketika si strategi itu berhasil. Ada juga estimasi beban pajak jika strategi gagal. Dan ada estimasi biaya selain pajak yang strategi kita nggak nggak kita lakuin. Dan yang terakhir adalah estimasi biaya selain pajak jika strategi dilaksanakan. Jadi kita ada compare-nya gitu. Kalau ini tax planning ini kita pakai, kita dapat berapa tambahan. Kalau kita nggak pakai, berapa tambahannya. Compare-nya adalah angka. Jangan oke atau nggak oke, tapi lebih ke angka. Lanjutannya gimana? Ya kalau A sampai F ini lebih besar, B dan G, B sampai G, maka strategi itu jangan dilaksanain. Intinya apa? Kalau kita nggak nambah banyak poinnya secara nominal, berarti tax planning kita nggak oke. Jadi jangan dijalanin. Kita harus cari tax planning kedua.
Tapi ketika beban pajak ini lebih material daripada C, ketika nggak dilaksanain, maka keputusan pelaksana strategi tergantung pada si probabilitas keberhasilan strategi. Ini lebih ke teori ya. Intinya yang tadi, ketika nominal plus yang kita dapat banyak, kita bisa menghemat banyak. Silakan tax planning itu dilanjutkan. Nah, hasilnya apa? Ya, hasilnya kan iya atau tidak. Manajerial dari si perusahaan itu akan mengokekan atau mentidakkan. Yes or no aja. Ini yang bikin siapa? Yang bikin mungkin staf pajak bisa, manajer pajak bisa, siapapun boleh bikinnya. Tapi kan tergantung ini ya, tergantung usaha, tergantung lini bisnis ya. Jadi saya nggak berpatokan harus siapa yang bikin. Lalu tahap empatnya apa? Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya. Tujuannya pastiin strategi pajak itu relevan. Kita benar-benar menghemat pajak, bukan hanya untuk menyembunyikan penghasilan atau laporan yang sebenarnya terjadi di usaha kita. Caranya apa? Integrasikan strateginya ke aktivitas bisnis harian. Bandingin sama target awal. Kalau ada perlu koreksi, koreksi dulu. Hasilnya apa? Evaluasi yang menunjukkan keberhasilan atau hal yang perlu diperbaiki. Tahap limanya, memutakhirkan rencana pajak kita. Tujuannya ya kurangi resiko dari perubahan itu, ambil peluangnya. Caranya ya sama, pahami aturannya dulu, pantau dulu. Setelah itu perbarui rencana pajak yang kita perluin. Hasilnya ya strategi pajak akan lebih oke dan relevan. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai teori-teori ini? Oke, 3, 2, 1 nggak ada ya? Aku lanjut ke, oke, aku lanjut ke contoh ya. Oke, situasi awalnya, jadi ini untuk yang case pertama, kita mau ambil, eh, kita mau bikin planning, PP21 ada dua kan, metode gross dan gross up. Nah, kita mau coba bikin planningnya dulu. Ini situasi awalnya, status PTKP-nya K1, gaji pokoknya 12 juta per bulan, nggak ada tunjangan kesehatan, transportasi, komunikasi, nggak ada. Take home pay-nya 12 juta. Dia ada BPJS 600.000, 240, dan 444. Nah, kita mau lihat perhitungan PP21 dengan metode gross atau gross up ya. Lalu kita akan analisa poin plus minusnya apa buat karyawan dan perusahaan. Oke, sebentar saya siapin dulu. Ke share lagi ya. Oke, di sini saya nggak
nggak akan jelasin bagaimana cara hitungnya ya, karena kan kemarin PP 21 udah dibahas juga, tapi lebih ke bagaimana sih tax planning yang akan kita bikin gitu. Yang di sini, yang di sebelah kiri itu adalah yang perhitungan gross, yang sebelah kanan adalah perhitungan gross up. Apa artinya gross up? Gross up itu tunjangan PP 21 dianggapnya kita dapat dari perusahaan. Semisal saya kerja di perusahaan A. Saya dapat gaji 12 juta per bulan, berarti setahun 144 juta. Saya dapat tunjangan PP 21 dari perusahaan buat bayar. Jadi saya nggak potong gaji. Oke, paham ya sampai sini ya. Kalau gaji gross, PP 21-nya dipotong dari gaji saya setiap bulan. Setiap bulan saya dipotong gaji, terus untuk bayar PP 21. Kalau yang gross up, saya dapat tunjangan. Jadi saya nggak dipotong gaji. Oke, clear ya. Ini ini hanya contoh jurnalnya aja, karena ada tunjangannya. Kelebihannya apa? PP 21-nya tadi, kalau dilihat, anggapannya, kalau yang gaji gross income-nya tuh hanya 155 juta. Lebih kecil dibandingkan gaji gross up. Karena gross income saya jadi 168 juta. Karena apa? Anggapannya, saya itu dapat penghasilan lagi, dapat duit lagi gitu. Jadi gross income saya jadi 168 juta. Padahal saya nggak terima duitnya, hanya sebagai tunjangan. Jadi di gross income-nya beda, beda ya. Sisi berapa nih? Sisinya 8 juta ya. Pas di sini. Oke. Dan ini juga apa namanya? PPA 21-nya jadi berbeda juga. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita di sini tadi itu lebih kecil. Kekurangannya apa? Pastinya dari karyawan nggak oke karena ada potongan gaji. Tapi yang kedua juga tidak ada beban pajak yang bisa dibiayakan untuk mengurangi perhitungan pajak badan. Kok bisa gitu? Iya, karena kan tunjangan setahun ini itu anggapannya biaya kita. Tapi ini nggak ada di sini. Jadi ada plus minus. Kalau ke gross up, kelebihannya nggak ada potongan. Beda sama ini. Ada tunjangan pajak yang kita bisa biayain nih. Jadi mengurangi laba dong. Jadi bayar pajaknya kecil dong. Gitu. Kekurangannya apa? Pajak PP 21 yang dibayarkan cenderung lebih besar. Dari kedua ini, plus minusnya beda-beda. Kita mau lebih berat yang mana? Tergantung perusahaan masing-masing. Saya nggak bisa bilang yang ini salah ya, atau yang ini salah. Saya nggak bisa bilang gitu. Lebih pada ke tax planning di awal mau apa. Kita mengurangi laba, silakan ambil yang gross up. Karena ada biaya satu orangnya aja 8 juta. 100 karyawan bisa dihitung. Lalu gimana kalau karyawannya menolak, Kak? Karyawan nggak akan menolak, Kak. Karena anggapannya tuh, dari sisi karyawan, hanya intinya mau motong dari gaji, atau nggak potong, habis itu laporin.
Tapi lebih kalau kita lebih ke biaya yang di sini yang bisa kita kurangkan dari omset atau dari penghasilan. Jadi akan mengurangi laba. Ini salah satu tax planning yang bisa kita pakai di perusahaan, yaitu PPh 21. Oke ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke, sejauh ini ada yang mau tanya? Oke, silakan Kak Nesya. Eh, ini bertanya Kak, itu yang jawaban dari study case-nya. Untuk untuk pengurangannya, kenapa yang gross itu ada dikurangin atas BPJS tenaga kerja, sedangkan kalau yang gross up itu hanya biaya jabatan ya Kak? Makasih Kak. Oke, thank you Kak Mesya. Sorry, aku belum jelasin ya. Kalau yang di gross, itu BPJS-nya anggapannya eh, apa namanya masuk ke pengurangan gaji karena anggapannya kita bayar sendiri. Kalau gross up enggak, kita benar-benar semua BPJS yang kita dapat itu jadi penghasilannya kita. Sampai sini ini aturan ini ya, Kak Mesya ya. Jadi ini BPJS ini bisa juga kan kadang gini, kalau kita kerja di satu perusahaan ya, kan ada persentasenya tuh yang bisa dibayarkan perusahaan berapa, yang dipotong gaji karyawan berapa. Nah, kalau gross up, anggapannya semua BPJS pun menjadi penghasilan kita. Gitu. Gitu, Kak Mesya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita break? Oke. Sepertinya nggak ada. Mungkin nanti boleh dipikirin dulu kalau memang mau ada pertanyaan. Nanti masih ada sesi jawab kayak yang siang tadi ya. Jadi kita boleh break dulu ya, Kak Dian ya. Sampai di 19.50. Nah, thank you. Oke, thank you Kak Desvi. Buat teman-teman silahkan mungkin bisa minum dulu atau bisa nyemil-nyemil dulu nih sambil nunggu sesi break atau mungkin mau ke kamar kecil dulu ya atau se apa ya peregangan dulu mungkin karena udah kelamaan duduk. Nggak apa-apa. Kita ada waktu sekitar 3 menit. Mungkin aku kirim link presensinya dulu ya teman-teman, biar teman-teman sambil nunggu, sambil isi presensi ya, biar nggak ke skip. Ntar aku uh, copy dulu linknya. Oke, link presensinya udah aku kirim di kolom chat. Silakan buat teman-teman bisa diisi dulu sambil nunggu sesi break ya. Tinggal 1 menit lagi nih.
Oke, waktu breaknya sepertinya udah habis, udah jam 7.56. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Desvia. Oke, thank you Kak Dian. Kita balik lagi ya untuk 1 jam ke depan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut? Nggak ada ya, jadi aku lanjut dulu. Nah, ini perencanaan untuk mengoptimalkan PP Pasal 21 ya. Kenapa tadi yang dipilih? Paling banyak perusahaan tuh pilih ini. Paling banyak kalau saya lihat. Dan secara pengalaman aku kerja gitu ya. Paling banyak itu adalah yang ini. Tapi, balik lagi ya, planningnya apa dulu yang akan kita buat? Mengurangi laba kah? Menghindari pajak kah? Nah, itu beda-beda. Jadi, eh, kalau kita bisa mengoptimalkan si PP21, kalau kita mau pakai gross up, besar banget. Tapi kadang ada pertanyaan gini, bisa nggak Kak kalau dari PP21 kita kecilin gajinya? Jangan. Kita susah nyarinya, kita susah, kita mau sembunyiin di mana biaya gaji nanti. Itu saran saya. Banyak perusahaan kayak, udahlah kecilin aja lah biaya gajinya, ntar kita sembunyiin di biaya mana gitu. Yang pertama itu nggak sehat buat karyawan. Karena bukti potong A1-nya yang nanti mereka dapat nggak sesuai sama yang mereka dapat. Lalu yang kedua itu sangat riskan ketika kita mau laporan. Biaya gaji kita mau ditutup kemana? Nanti kalau semisal kita tutup aja deh ke bias mungkin perlengkapan atau apa, segede itu, yakin gitu. Jadi kalau pakai yang gross up, ya pastinya kita bisa efisiensi. Tapi kalau semisal kita mau pakai yang gross aja, bisa nggak? Bisa aja. Kita juga nggak bayarin pajak mereka, ya kan? Kita hanya memotong gajinya, terus kita laporin. Anggapannya hanya deposit di kita. Di kita nggak ada poin plus minusnya. Lalu yang kedua adalah kita pengen meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa beban pajak yang tinggi. Kalau pakai yang gross. Kalau gross up, boleh nggak? Ya boleh aja. Poin plus untuk perusahaan, poin minus untuk karyawan ya. Karena paling nggak anggapannya BPJS kita dapat tunjangan, PP21 kita dapat tunjangan, padahal kita nggak dapat duitnya. Jadi dari sisi karyawan juga akan, ya elah, nih gue nggak dapet loh gitu. Cuman anggapannya lu mau gross up. Intinya kan gitu ya. Itu. Lalu penghematan pajak badannya mau gimana? Ya kalau kita mau mengurangi laba, pastinya kita harus menambah beban. Nah, kalau udah eh, perencanaan metodenya gimana? Dan neto, gaji karyawan sudah bersih dari potongan pajak, dibebankan sepenuhnya ke karyawan. Kalau kedua, gross, memberikan gaji pokok dan memotong pajak. Gross up yang tadi, memberikan tunjangan pajak kepada karyawan agar pajak yang dipotong tidak mengurangi penghasilan bersih mereka. Itu ya. Kenapa kita harus pilih yang gross up? Pastinya kita kasih tunjangan agar si take home pay karyawan itu tetap utuh. Kita bisa mengurangi beban pajak karena kan diakui biaya ya tadi. Lalu yang ketiga ya, pastinya puas dari karyawannya. Dengan catatan tim manajerial perusahaan sudah mengiyakan adanya biaya ini.
Dan dengan ketentuan tetap harus dilaporin sesuai yang ada. Jangan mentang-mentang gini. Kadang ada yang gini ya, ini share pengalaman aja. Ya udah deh, gue pakai yang gross up, ya, aku pakai gross up. Tapi biar biayanya aku nggak banyak bayarnya, aku kecil-kecilin aja deh tunjangannya. Itu nggak boleh juga, itu melanggar juga. Jadi ya walaupun mau pakai gross up, ya harus tentunya sesuai peraturan juga. Itu. Oke, kita lanjut contoh kasus implementasi yang kedua. Gaji pokoknya 10 juta per bulan. Tarif PP pasal 21 sesuai aturannya 5%. Jika metode neto digunakan, maka karyawan menerima potongan 500.000 untuk pajak. Sehingga take home pay-nya 9,5 juta. Sorry. Ya langkah pertamanya, kasih gross up dulu. 500 ini anggapannya penghasilannya mereka. Lalu optimalkan biaya dengan tunjangan bebas seragam. Jadi gini, Natura di sini, Natura itu ini ya, manfaat yang diberikan ke karyawan bukan eh, bukan berupa uang, kayak seragam, layanan, asuransi kesehatan yang dari swasta mungkin ya. Terus misal kayak kita dapat mungkin makan siang kali, seminggu sekali, atau mungkin, tapi benar-benar makan siang ya, bukan uang makan siang ya. Benar-benar yang bukan berbentuk uang tunai. Atau bisa jadi gini, ada reward dari perusahaan. Semisal dapat hadiah emas, itu juga bisa natural. Atau bisa ketika kita ada gathering, liburan, itu ada namanya tunjangan natural. Lalu yang ketiga, hitung dengan metode gross up. Seperti yang tadi. Anggapannya kita dapat tunjangan pajak, 500.000. Jadi full dapatnya 10 juta dari sisi karyawan. Sisi karyawannya poin plusnya adalah dapat take home pay full. Dari perusahaan juga ada biaya yang dikeluarkan. Jadi mengurangi laba. Itu. Dampak positifnya bagi karyawan dia tetap ya ini tadi ya merasa diuntungkan karena ada tambahan. Bagi perusahaan juga pengeluaran tadi tuh dapat diakui sebagai biaya jadi mengurangi laba kena pajak badan. Ya, itu jadi itu salah satu contoh bagaimana kita tadi dari merencanakan, lalu kita coba hitung dulu sebelum implementasi. Setelah implementasi, kita lihat poin plus minusnya, berapa banyak biaya yang kita bisa save or tidaknya itu. Oke, itu ya. Nah, nextnya eh strategi perencanaan pajak itu penting ya buat ngoptimalin PP badan. Penting. Bisa ngurangin beban pajak. Sehingga bisa dialokasikan untuk pengembangan bisnis yang lain. Tuh. Yang kedua, pastinya mencegah sanksi administrasi akibat ketidakpatuhan. Lalu memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah untuk efisiensi. Ya, setelah itu banyak yang bisa kita cari, ya teman-teman ya. Hanya bagaimana kita mencari si celah itu gitu. Dari peraturan yang mana nih yang mau kita cari. Balik lagi, planningnya apa? Ngurangin biaya kah? Ngurangin laba kah? Lalu next ya,
Tiga pilar strategi perencanaan pajak penghasilan perusahaan. Pemanfaatannya dulu. Ada tax holiday atau bebas atau diskon PPh badan. Ini biasanya sektor prioritas ya di wilayah-wilayah yang ya kalau wilayah besar sih nggak ada ini. Jadi ya, anggapannya libur kita nggak bayar pajak. Lalu tax allowance itu potongan PPh badan ya seperti penyusutan aset atau pengurangan laba kena pajak. Ini yang kita bahas tadi siang ya, pajak final UMKM. Ada pernah yang tanya gini, boleh nggak Kak kita punya perusahaan banyak? Yang penting kan omsetnya 4,8 aja, boleh aja. Itu nggak salah. Legalitasnya kan berbeda, ya walaupun usahanya sama, legalitasnya berbeda. Omsetnya bisa kita hitung biar tidak sampai 4,8 M. Kenapa kok gitu? Ya kan bisa dapat lumayan 4 tahun. Kita tuh save berapa duit itu ya? Kalau kita bisa pakai pajak final UMKM, banyak banget itu. Karena saya pakai ini, strategi ini. Lalu insentif CSR, seperti pembangunan fasilitas umum. Ini khusus ya untuk pemerintahan untuk kayak biasanya PM ada aturannya di PMK nomor 2 PMK 3 garing 2010. Ini yang bisa kita manfaatkan. Bisa mengurangi risiko pajak apa? Kita harus patuh administrasi. Lapor SPT maksimal tanggal 20, bayar pajak maksimal tanggal 10. Yang kedua, audit rutin. Audit rutin apakah harus laporan audited? Enggak. Tapi lebih ke cek-cek biaya. Biaya apa sih yang kita bisa kurangkan? Biaya apa yang kita bisa hindari pajaknya? Penghasilan untuk PP satu, lalu transaksi-transaksi yang khusus yang sesuai aturan. Lalu ada konsultan pajak. Sekarang banyak ya kayaknya perusahaan yang udah pakai konsultan pajak juga. Jadi lebih paham pastinya, lebih tahu aturannya, strategi pajak sesuai aturan terbaru. Karena kan gini ya, eh, kita tuh hidup di Indonesia tuh banyak banget aturan. Maybe kayak hari ini pajak ngeluarin Kortek ya yang lagi hot-hotnya gitu ya. 2 minggu ke depan mereka luncurin aturan lagi kalau faktur pajak boleh dipakai di DJP online. Sesimpel itu aturan itu berubah. Nah kalau konsultan pajak resmi atau nggak resmi biasanya mereka akan lebih paham aturan-aturannya, celah-celahnya bisa. Dan yang terakhir adalah hindari risiko lebih ke ketika ada melakukan transaksi pastikan bahwa eh, ada bukti, ada dokumennya. Kalau bisa ya, invoice itu harus ada tanda tangan, nama terang, tanggal, itu jangan sampai nggak ada. Karena kan kalau kayak kita kerja sama-sama vendor, tiba-tiba invoice-nya nggak ada tanda tangan, nggak sah menurut orang pajak. Yang gagal di kita, bukan dari vendornya. Sesimpel itu pun bisa membuat kita gagal. Lalu mengurangi biaya untuk meningkatkan laba. Penyusutan aset, ya pasti. Struktur gaji yang tadi gross up. Hutang, kita harus mengakui adanya bunga pinjaman sebagai biaya agar tidak membebani arus kas. Lalu adanya namanya insentif non tunai. Yang tadi saya bilang, berikan fasilitas secara natural. Ada kadang perusahaan kasih asuransi cash, kena pajak jadinya. Mendingan kasih asuransi kartu aja. Jadi jangan
tunjangan kesehatan gitu. Udah pasti dapat kena pajak. Tapi kalau kita diberikan kartu asuransi, nggak kelihatan. Jadi bisa kita manfaatkan sebagai insentif pajak. Gitu. Oke, sebelum masuk ke case lagi, adakah yang mau bertanya? Boleh raise hand atau boleh di chat room. Kak Misha silakan. Iya Kak, izin. Tadi barusan kan Kakak bilang kalau mau buat tunjangan asuransi gitu, sebaiknya jangan cash. Em, Lebih baik lah ke lembaga asuransi gitu kan Kak, berupa kartu atau Mm-mm. Ya, jasa asuransi itu. Nah, tapi bukannya cash maupun tidak cash itu sudah jadi natura ya Kak, karena yang PMK terbaru atas apa eh kenikmatan dan natura itu juga termasuk kan ya Kak? ya. Jadi gini Kak, ada yang aku pernah ada pengalaman ya, ada klien. eh Dia benar-benar di slip gajinya itu ada tunjangan kesehatan dan itu diberikan secara cash tiap bulan. Misal 500.000, kayak gitu. Beda kalau tunjangan kesehatannya secara natural, semisal ya, kita periksa, kita reimburse, bisa jadi enggak, Kak. Tapi kalau benar-benar setiap bulannya ada, itu anggapannya penghasilan kita. Jadi akan masuk ke sini, masuk yang di atas dia, tunjangan kesehatan, kayak gitu. Jadi benar-benar nih, mungkin kalau sekarang udah jarang sih ya, kayak kasih tunjangan kesehatan secara benar-benar cuma-cuma yang cash gitu. Kalau sekarang kan ada BPJS, terus ada kerjasama dengan asuransi-asuransi yang perbankan juga udah banyak ya sekarang gitu. Itu memang natural. Tapi aku pernah menghadapi salah satu perusahaan yang benar-benar dia punya itu dan sekarang dihilangkan. Dia ada kerjasama gitu. Jadi dia anggapannya biaya asuransinya langsung dibayarkan ke pihak ketiga. Seperti itu Kak Misha. Semoga membantu menjawab ya. Maaf Kak, tapi artinya kalau dibayarkan ke pihak ketiga, jadi itu termasuk natura gitu kan Kak? Betul, jadi biaya perusahaan Kak. Oke. Mm-mm. Eh, untuk karyawannya itu masuk ke yang pengurang atau penambah ya Kak? Pengurang bruto atau penambah? Kalau dia langsung biasanya ya Kak, perusahaan nggak akan mengakui ada penambahan di situ. Jadi ya hanya biayanya aja, biaya langsung, biaya tunjangan kesehatan karyawan kayak gitu. Dan itu biasanya banyak yang langsung dibayarkan dan di kita tuh dianggapnya nggak menambah penghasilan apapun gitu. Hmm, ya, baik. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Mesya, terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi mungkin yang lainnya sebelum saya lanjut? Oke, saya lanjut ke studi kasus yang kedua ya ini tadi ya. Nah, eh case-nya adalah si jasa niaga ini memiliki transaksi biaya entertain. Di tanggal 7 Maret, tim sales PT Jasa Niaga mengadakan launch meeting untuk presentasi prospek penjualan ke PT Abadi Jaya yang bergerak di bidang jasa konstruksi di Resto Buana di daerah Jakarta Selatan. Pihak dari PT Abadi yang datang launch meeting adalah perwakilan tim purchasing dengan nama Pak Andi beserta tim dengan tagihan resto 6 juta. Yang kedua, tanggal 12 September, tim finance-nya itu datang ke kantor si PT Abadi Jaya. Dari PT Jasa Niaga datang nih ke Abadi Jaya. Melakukan penagihan yang sudah jatuh tempo. Nah,
Pihak dari PT Abadi Jaya ini yang bertanggung jawab itu Kepala Divisi Finance-nya, Bu Vera, dan Kepala Divisi itu datang pergilah ke suatu kafe gitu ya di lobinya untuk membicarakan terkait keperluan penagihan itu. Tagihan kafenya 2 juta. Yang ketiga, 10 November 2024, si sales PT Jasa Niaga mengundang PT Abadi Jaya yang bergerak di bidang jasa konstruksi resto selera di daerah Jakarta Barat untuk membicarakan terkait keberlanjutan kerjasama antara Jasa Niaga dan Abadi Jaya. Nah, yang datang dari pihak PT Abadi Jaya itu Head of Product-nya dengan nama Pak Budi Entin. Tagihan restonya 5 juta. Nah, ini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya entertain. Ketika ada biaya entertain, silakan membuat daftar nominatif. Bagaimana caranya? Kita balik ke sini lagi. Ini adalah salah satu aturan di mana, bentar, ini udah pojok, udah. Di mana eh, kita perlu bikin biaya entertain, daftar nominatif entertain atas biaya-biaya yang sudah terjadi tadi. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Yang di bawah. Jadi kita harus tahu tempat. Kita harus kasih tahu ke mereka tanggal berapa, ya, tempat di mana, lalu alamatnya di mana, jenisnya apa, perjamuan, entertain, jumlahnya. Lalu relasi usaha yang diberikan tuh apa? Maksudnya, namanya, namanya, posisinya yang dikasih, nama perusahaan. Lalu yang paling penting adalah di sini, keterangannya ngapain. Karena apa? Ketika kita memiliki si daftar nominatif di sini, ini adalah bukti pendukung kita dalam perhitungan pajak yang bisa dikurangkan. Ya. Dan ini bisa memastikan bahwa biaya yang kita klaim ini benar-benar dikeluarkan untuk untuk apa namanya? Kepentingan perusahaan. Bukan untuk entertain makan-makan karyawan aja yang ya udahlah yuk kita makan-makan. Atau mungkin direkturnya makan-makan bersama keluarga dianggapnya itu entertain. Nah, itu. Keterangan di sini paling penting. Karena nggak bisa kita tiba-tiba mengeklaim, kemarin saya ada biaya entertain ya. Misal bilang ke konsultan pajak gitu ya. Atau kita melaporkan oh, biaya entertain, saya ada biaya entertain gitu. 13 juta. Kita perlu daftar nominatif ini. Jadi kita tahu berapa dan apa namanya jenis pengeluarannya itu untuk apa. Ini pun daftar nominatif itu struknya, kalau kita makan ada struknya ya, itu kita perlu simpen. Sewaktu-waktu bisa ditanyakan kembali. Lalu biasanya banyak pertanyaan gini, terus apa buktinya Kak kalau kita ngomongin masalah perusahaan atau meeting prospek penjualan? Kalau perlu direkam, silakan direkam. Foto boleh, video boleh, berita acara yang ditandatangani boleh.
Jadi harus ada bukti-buktinya. Kalau stoknya hilang gimana? Dipastikan gagal. Udah pasti ada koreksi pajak nantinya. Kalau semisal nggak ada fotonya gimana, Kak? Kita nggak sempet foto kemarin nih di 2024. Ya jangan bikin daftar nominatif. Ini untuk next year aja. Dan kalau semisal ini ya tidak ada berita acara, tidak ada apa namanya foto, tidak ada video, dan kita online. Nah, sekarang kan banyak kan online ya kalau ada apa-apa. Terus kita kirim makanan, ya screenshot aja kita zoomnya, recordnya. Jadi tidak ada celah untuk kita nggak bisa kasih dokumen. Dan orang pajak itu anggapannya lebih pintar daripada kita. Jadi kita harus hati-hati, ya. Kita juga harus hati-hati. Kalau semisal kita nggak makan, nggak ada stoknya gimana, Kak? Buat nota kosong? Boleh, boleh. Asal ada tanda tangan penjual dan cap biasanya. Kalau ada yang tanya kayak gini lagi, kalau nggak punya cap gimana? Ya tanda tangan, nama lengkap, itu perlu. Kayak gitu. Oke ya. Ini untuk tax planning yang kita bisa pakai lagi ketika kita punya BB Entertain. Seperti itu. Ya. Jadi ada dua yang udah kita coba buat ya tadi ya. TB21. Terus yang ini mengenai BB Entertain. Nah ini nextnya. Ada ada studi case yang ketiga. Itu adalah membuat skema perhitungan untuk efisiensi pajak. Case-nya adalah si PT Patra Jasa ini perusahaan yang berlokasi di Jakarta Pusat dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa komputer. PT Patra Jasa memiliki 25 karyawan tetap. Pada tahun 2023 mencatat rugi sebesar 363 juta. 2024 omsetnya 8 miliar. Dan pada tahun 2024 mencatat biaya perjamuan atau biaya entertain 567 juta. Nah, ini agak panjang nih ya yang ini ya. Banyak yang perlu kita bikin gitu. Jadi ini tadi ruginya 363 juta, omsetnya berapa tadi ya? Kalau oh, omsetnya 18 miliar nih, sorry sorry. Aku ada salah tulis. Gaji karyawan ini 12 juta. Ini kalau gross, terus up 12,7, jumlah karyawannya 25, biaya perjamuannya 567 juta. Ada biaya perlengkapan kantor juga 350 juta, biaya lain-lain 70 juta, beban pokok juga 2,5 M total. Lalu bunga pinjaman rate 9% dengan pokok 1 M, angsurannya 3 tahun. Itu 30 juta. Kita hitung dulu, kita buat dulu laporan laba ruginya. Ini tadi, nah ini yang bisa di apa namanya? Biaya entertainnya yang bisa kita koreksi ya dari segini banyak itu 420 juta. Sorry kemana ya? 67 ya ini 567 juta. Yang kita koreksi totalnya itu 420 juta. Nah di sini ini seperti rumus yang tadi siang PPO 29-nya itu pasal 31E-nya itu di 1,2. Jadi kalau kita angsuran PPh 25 per bulan itu 103 juta. Kalau kita nggak koreksi,
kita koreksi semuanya. Tuh ya. Kalau ini kan masih ada nih 47. Nah, di sini laporannya itu beda di sini ya. Nih, di garis 26. Itu mengurangi pajak. Jadi hanya 1,168. Jadi PP pasal 25-nya include kerugian yang ada di 2023 itu hanya 67 juta. Kalau kita memanfaatkan fasilitas 31E, PPh pasal 21-nya, B32 ini, ya ini rumusnya ada di sini. Ini akan kita kalikan dengan karyawannya. Karyawan totalnya 25 orang. 161 juta. Kalau kita tanpa tax plan, ini sama. Kalau dengan tax planning, PP 21-nya 222 juta. Yang ini yang, hmm, sorry. Ini yang dengan tax planning, dengan laba yang di sini. Dikalikan dengan 25 karyawan. Jadi ini ada diferensinya. PP 29-nya kita juga bisa lihat eh, dari 1,2 ya. Kalau tax planning tanpa tax planning apapun tinggal dikalikan aja dengan 22% dari laba ya di sini. Dari laba yang di sini. Nah, ini dari I33 ya di sini. Kalau dengan tax planning. Lalu PP 25 tahun 2025-nya juga berbeda. Yang ini dari D3. Ini di sini 103 yang ini. Kalau kita memanfaatkan fasilitas 31E. Kalau tanpa planning apa? Tidak tanpa planning, ya udah tinggal si ini dibagi 12 saja. Karena kan PP 29 kan 1 tahun. Kalau PP 25 itu per bulan. Kalau kita pakai tax planning, nih I34, kita hanya bayar 67 juta. Oke ya. Itu kalau kita memanfaatkan biaya entertain yang bisa kita koreksi semua. Kalau kita bisa koreksi semua. Dengan adanya si, si nominatif ini. 67 juta. Yang lainnya gimana, Kak? Yang lainnya kita nggak perlu kasih semua ya. Sorry, aku lupa sampai di awal. Dokumen itu kita nggak perlu kasih di awal. Yang perlu kita kasih adalah daftar nominatif. Biasanya orang pajak udah tahu nih, oh biaya entertainnya yang lain, kenapa bisa dikoreksi semua? Karena memang hanya untuk entertain gitu. Jadi dokumen ini kita simpan aja. Kalau ditanyakan baru kita kasih. Tapi sejauh ini yang pernah saya pegang jarang yang minta. Kecuali memang nominalnya itu besar gitu. Ini adalah salah satu contoh kita menghemat, mengurangi dengan cara koreksi biaya jamuan atau biaya entertain. Kalau ditanya, kemarin ada yang nanya gini, masih ada lagi nggak sih caranya gitu? Masih, masih banyak. Cuman aku nggak bisa sebutin semua di sini. Aku sebutin yang ini aman, sering dipakai, dan masih dalam aturan yang berlaku. Kenapa yang pertama PP 21? Karena itu yang paling utama perusahaan-perusahaan pakai. Itu udah pasti yang pertama. Dan itu boleh diajukan. Kalau memang kita sebagai karyawan punya hak untuk mengajukan itu, atau
dari tim manajer memang sudah meminta kita untuk buat tax planningnya. Terus yang kedua, hmm, yang UMKM. Kalau kita udah nggak bisa di bawah 4,8 gimana, Kak? Kalau memang ada mau perusahaan baru buka satu lagi dengan legalitas berbeda, namun usaha sama, itu boleh. Asal kalau bisa jangan di satu KPP, jangan di satu kantor pajak pertama. Takutnya AR-nya sama. Jadi bisa kok ini sama ya gitu, usahanya sama. Cuman beda di legalitas. Yang ketiga adalah mengurangi biaya-biaya yang bisa kita koreksi fiskal. Contohnya adalah biaya entertain. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Boleh dipersilahkan. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Boleh dengan resen, boleh. Di chat room juga boleh. Aku kasih waktu masih ada sekitar 28 menit. Boleh kalau mau tanya ya. Oke, ada yang bertanya. Oke, aku balik lagi ya. Ini Kak, jadi dari 567 yang jadi yang kita nggak punya dokumen apapun, jadi yang kita koreksi itu biasanya perusahaan yang lebih tahu ya, yang bisa kita koreksi cuma 420. Jadi masih ada biaya yang mungkin kita nggak punya dokumennya, kita nggak tahu itu buat apa, tiba-tiba ada buangan biaya di situ. Nah, si 147 juta ini nggak bisa kita koreksi. Jadi masih harus kita laporkan biayanya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Hmm, bisa aja karena dokumentasi, tapi bisa juga karena mungkin dari perusahaannya, Kak. Ini tergantung perusahaan masing-masing ya kalau ini. Lebih kepada nggak pede aja gitu kita mengkoreksi karena kita nggak tahu biaya entertain ini apa. Misal biaya entertain ini anggapannya tim marketing ada jalan kemana, terus bukan apa namanya, bukan bukan untuk kepentingan perusahaan atau dari direkturnya makan-makan dengan keluarga atau mungkin dengan teman, tapi tidak ada hal hal berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan perusahaan, kan nggak pede tuh jadinya mengkoreksi fiskal karena memang tujuan di sini bukan untuk prospek pengembangan perusahaan ataupun penagihan atau yang berkaitan semua dengan perusahaan gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa laporin kalau kita ada koreksi fiskal seperti itu. Itu ya, Kak, siapa namanya? Si Santi. Semoga membantu menjawab ya Kak si Santi dan makasih pertanyaannya. Dari Kak Leonard, kamu mau ditanya
apa ada cara untuk mengurangi pajak pengusaha UMKM tanpa melanggar aturan? Lalu apa bedanya jika UMKM beroperasi secara offline atau online? Bedanya secara offline sama online nggak ada. Anggapnya kita punya perusahaan, mau itu online, mau itu offline, operasionalnya sama aja. Kecuali kita punya usaha, maaf, perusahaan ini nggak oke dan untuk beberapa bulan ke depan non aktif. Itu kita boleh mengajukan apa non aktif si perusahaan itu, Kak. Jadi semisal ini bukan mengajari jahat ya, tapi lebih ke ini bisa gitu. Semisal saya punya online shop, NPP udah ada. Saya tiap bulan dapat 2M, 3M. Semisal ya, kebetulan anjlok nih omsetnya, nggak oke. Dan aku cuma dapat 5 juta, semisal. Alasannya, semisal pas ke, mungkin saya online shop baju, terus saya belum dapat vendor kainnya yang oke, saya dapat penipuan dari vendor, misal ya, dapat penipuan dari vendor, sorry, terus saya nggak dapat penghasilan hanya 5 juta, yang tadinya 2M, saya boleh mengajukan nonaktif perusahaan. Sampai nanti ketika perusahaan saya udah ongoing lagi, omsetnya udah ongoing lagi, udah oke, itu saya boleh. Caranya gimana? Kita buat pelaporannya dulu tiap bulannya. Ketika kita omsetnya benar-benar kecil atau bisa sama sekali nggak punya omset. Kita buat surat resmi ke AR, ke KPP di mana kita terdaftar. Terus eh, kita mengakui bahwa kita lagi nggak oke, kita lagi ada penipuan dari vendor, kita hanya biaya yang kita keluarkan, karyawan masih ada, tapi kita nggak punya penghasilan, dan kita mohon insentif untuk pajak. Nah itu boleh tuh Kak, Kak Leonard gitu ya. Itu bisa kalau memang beberapa bulan kita salesnya nggak oke, nggak ongoing. Jadi kita dengan AR tuh discuss bisa, negosiasi bisa juga gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau memang itu terjadi, bisa kita pakai apa aturan non aktif perusahaan ya. Kalau biasanya ya aturannya memang non efektif perusahaan. Kayak kalau NPWP, NPWP NE tuh seperti itu. Tapi kalau apa aja yang bisa ngurangin, balik lagi ke tadi Kak, tax planning yang ada, yang sesuai dalam aturan di perpajakan. Kayak PPh satu, terus biaya entertain, kalau nggak ada biaya entertain mungkin eh, beberapa natura yang tadi lebih ke bukan apa namanya, bukan cash, jadi bisa menjadi penghasilan di PP satu seperti itu. Lalu nextnya ke Kak Anis, oh, itu ya Kak siapa tadi? Leonard Pascalis. Hmm, kalau untuk konsul secara pribadi, aku memberikan tips kalau ada dari perusahaan ada konsultan pajak, boleh ke konsultan pajak atau orang atau mungkin temannya Kak Leonard yang mungkin lebih paham mengenai efisiensi pajak. Kalau memang kakak udah ada planningnya, ya kakak ada planningnya,
coba jalankan dulu Kak. Jangan langsung ke AR. Ke AR kalau memang situasinya tidak memungkinkan kakak itu lapor pajak. Karena kalau kakak langsung ke AR, lebih kepada lo kenapa? Ya pastinya orang pajak akan pengennya kita tuh setor pajak banyak ya, gitu Kak. Jadi mendingan ke konsultan pajak dulu. Kalau memang udah oke, buat dulu tax planningnya. Seperti itu. Apakah sudah membantu menjawab, Kak Leonard? Oke. Terima kasih pertanyaannya, Kak Leonard. Semoga membantu ya. Nextnya dari Kak Anisatu. Biaya lain-lain yang boleh diakui dalam laporan fiskal apa saja? Hmm, biaya-biaya natura bisa. Biaya entertain bisa. Yang ada di aturan ya, Kak, itu deductible expense tadi. Ini tadi ada deh. Aku cari dulu sebentar. It's- Sebentar ya, aku cari dulu biar cepet. Tidak. Hmm, ada nggak ya tadi? Oke. Oh, aku nggak cantumin ya. Oke. Jadi kalau untuk, sorry, kalau untuk eh biaya yang bisa kita keluar, deductible itu yang pertama adalah wajar, wajar memiliki hubungan dengan usaha, lalu benar-benar dibuktikan dengan yang sah kayak tadi IB Entertain, terus juga yang tidak termasuk apa namanya dalam deductible expense yang ada di aturan aja sih Kak gitu. Itu bisa dicari sih apa aja gitu. Tapi yang memang paling banyak, hmm, paling amannya paling banyak adalah biaya entertain. Tuh. Makanya aku bikin contohnya adalah biaya entertain. Seperti itu. Dari Kak siapa tadi ya? Kak, sorry di aku agak Kak Anis ya. Kak Anisatu. Sorry, Kak Anisatu. Oke, semoga menjawab ya Kak Anisatu. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya boleh resen atau di chat room. Oke, ada dari Kak Anisatu. Tidak terlalu rekomen untuk menjadi objek efisiensi di tax planning. Yang nggak rekomen yang mana nih Kak? Maksudnya. Kalau aku merekomendasikan yang pertama udah pasti PP 21 sama biaya entertain. Sama yang tadi PPO UMKM yang 0,5%. Jadi lumayan 4 tahun kita bisa safety lumayan banyak biar kita bisa ya buat yang lain lah ya gitu. Kalau usaha-usaha yang masih kecil-kecil terkadang kan masih banyak ini ya biaya-biaya yang memang perlu diperlukan kayak biaya iklan dan sebagainya. Itu sih Kak Anies. Jadi aku kalau merekomendasikan tiga itu yang paling aman dan eh, jarang jarang terjadi gagal. Itu. Itu ada lagi waktunya masih 15 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, halo gimana? Ada yang mau tanya lagi? Nanti modulnya akan dapat ya dari tim udahnya jadi nanti bisa sambil dilihat-lihat lagi bagaimana cara tax planningnya, bagaimana cara
buat apa namanya nominatif tadi gitu ya, caranya apa aja, formulirnya seperti apa. Formulirnya bisa dibikin sendiri ya kalau itu, tinggal yang penting ada keterangannya dan ada namanya di mana, dan pastikan bahwa itu semua ada dokumennya. Tuh. Oke, kalau nggak ada mungkin aku balikin ke Kak Dia nih. Ada yang mau tanya lagi? Masih ada 15 menit. Kalau nggak mungkin ada dari Kak Dian mungkin. Oh ada. Sorry, sorry ada. Boleh, boleh. Silakan Kak Nisa tuh. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Kak, ini belum bisa on cam, jadi baru bisa on mic Iya, aja. iya. Nggak apa-apa. Boleh, Oke, boleh Kak. oke. Izin tanya Kak, untuk efisiensi pajak yang pakai strategi bikin eh, badan usaha baru, perusahaan baru. Mm-mm, Mm-mm. mm-mm. Nah, itu untuk pencatatannya, apakah nantinya berarti kita harus membagi seluruh operasional perusahaan gitu, misalkan untuk biaya gaji, kemudian biaya sewa gedung, misalkan seperti itu. Itu apakah harus dibagi dua atau sebenarnya bisa aja nih ada dua badan usaha, tapi untuk biaya-biaya operasionalnya kita bebankan ke salah satu perusahaan aja gitu. Itu baiknya gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, thank you Kak Nisa tuh. Kalau dari saya, biayanya tetap di dua perusahaan. Jangan sampai gini. Jadi kalau kita punya dua badan perusahaan ya, kalau kita mau menghemat yang batas 4,8 M, biayanya tetap sendiri-sendiri. Jadi, semisal nih kita punya eh, yang kecil aja ya, punya 20 karyawan. Ya 10-10 Kak. Kita punya PT A dan B, karyawannya ada di 10 di PT A, 10 di PT B. Pelaporannya beda. Laporan keuangannya beda. Jadi tetap masing-masing. Kayak gitu Kak Anis. Masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Kak Anis satu. Oke, mungkin itu dulu, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Anis. Ada yang lain mungkin yang masih mau bertanya? Sudah sekitar 12 menit. Oke, kalau nggak ada mungkin aku balikin ke Kadian ya. Mungkin ada pengumuman atau yang lain. Oke, thank you Kak Desvi. Oke, buat teman-teman, aku kirimin lagi ya untuk link presensinya. Jadi mungkin kalau ada yang skip, bisa diisi dulu sebelum kelas di YouTube atau mungkin bisa di copy dulu buat linknya. Mungkin aku pengen nyampein aja buat teman-teman, silahkan nanti untuk video record terus PPT materi itu bakal diupload di LMS. Jadi teman-teman bisa cek nanti di sana untuk apa ya materi yang tadi sudah disampaikan sama Kak Desvi dan juga nanti video record dari sesi 1 sampai dengan sesi 4. Jadi teman-teman bisa tonton lagi nih untuk kelas-kelas yang sebelumnya, sesi-sesi yang sebelumnya gitu ya. Nah, terus aku juga mau ngasih info mumpung masih ada waktu. Jadi teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas bootcamp bisa banget nanti aku bakal share untuk judul-judul kelas bootcamp yang ada. Jadi teman-teman bisa dapetin diskon 15%. Mohon maaf kayaknya tadi aku salah ngasih info. Diskonnya aku bilang 25% ya tadi. Jadi untuk diskonnya itu 15% ya teman-teman. Nanti untuk kode diskonnya teman-teman bisa langsung hubungin aku buat dapetin kode diskonnya ya. Oke, mungkin itu aja sih beberapa info yang mau aku sampaikan sebelum kelasnya di YouTube. Kalau gitu, aku minta waktunya sebentar sama teman-teman untuk
sesi foto bersama dulu nih sebelum kelasnya kita tutup ya. Bisa open cam dulu nih teman-teman. Oke, ditunggu ya teman-teman. Kalau memungkinkan silakan open cam sebentar aja, barang semenit. Oke, aku tunggu dulu yang lain. Oke, kita mulai ya. Aku hitung sampai 3. Silakan teman-teman berpose. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah open cam. Terima kasih juga sudah ikut kelas weekend ini ya dari sesi 1 kemarin sampai sekarang di sesi 4. Antusiasnya luar biasa banget nih teman-teman. Ucapkan terima kasih banyak karena selalu hadir di setiap sesi. Aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Desvi, walaupun suaranya agak serak gitu ya karena udah ngisi lumayan banyak kelas, tapi tetap semangat gitu ya untuk menyampaikan materi buat teman-teman tadi di sesi 3 juga dan sekarang di sesi 4 gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Akhir kata mungkin aku ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Selamat malam.